kelompok 5 akan mempresentasikan proyek Koma untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Pendidikan Agama Kristen dengan dosen pengajar Bapak John Purba, MTH. Terdapat dua konteks pada kitab Nahum, yaitu konteks sebelum dan konteks sesudah. Konteks sebelum terdapat pada kitab Nahum 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, berisi tentang penglihatan Nahum, dan isi dari penglihatan Nahum yaitu murka Allah kepada orang-orang yang menentang firman-Nya dengan terus berbuat dosa, terutama pada bangsa Niniwe. Konteks sesudah. Konteks sesudah terdapat pada pasal 2 dan pasal 3. Pada pasal 2 kita dapat melihat murka Allah atas bangsa Niniwe karena perbuatan kejam mereka. Sedangkan pada pasal ketiga, bangsa Niniwe dimusnahkan karena kehidupan mereka yang penuh dengan keberdosaan. Dalam kitab Nahum pasal 1 ayat 9 sampai pasal 2 ayat 2, dengan perikop firman Tuhan kepada bangsa Yehuda dan Niniwe, berisi penindasan bangsa Asyur dan Niniwe kepada Yehuda, di mana penindasan itu membuat bangsa Yehuda menjadi putus asa dan ketakutan. Namun, Tuhan hadir kepada umatnya yang tertindas dan ketakutan. Dan Tuhan berkata bahwa tidak usah takut dan khawatir, sebab Tuhan tidak akan meninggalkan bangsa Yehuda sendirian. Tuhan tidak akan pernah diam akan penindasan yang dialami umatnya. Meskipun Niniwe itu lebih banyak dan lebih besar, tetapi Tuhan hadir untuk bangsa Yehuda, dan Tuhan memutuskan akan penindasan yang dialami Niniwe agar umatnya dapat kembali beribadah kepada Tuhan. Makna yang pertama, Tuhan memakai siapa saja untuk menyatakan kehendak-Nya. Seperti kepada bangsa Niniwe, Tuhan menyatakan kehendak kepada mereka melalui bangsa-bangsa lain untuk menghancurkan mereka. Walaupun Niniwe itu bangsa yang besar, tetapi tidak dapat menandingi kekuasaan Allah. Makna yang kedua, kita tidak dapat mengandalkan diri kita sendiri, melainkan harus melakukan sesuatu itu dengan kuasa Tuhan sendiri. Bangsa Niniwe adalah bangsa yang besar, tapi kehidupan bangsa Niniwe penuh dengan keberdosaan, karena mereka selalu mengandalkan diri mereka sendiri untuk melakukan penindasan terhadap sesama, yaitu bangsa Yehuda. Tetapi dengan kuasa Tuhan yang selalu menyertai bangsa Yehuda, Tuhan selalu melepaskan penindasan bangsa Niniwe dari bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda merupakan bangsa kecil yang menerima penindasan. Selama penindasan, mereka tetap bersabar dan berpengharapan kepada Tuhan. Mereka percaya bahwa apapun yang mereka terima pasti akan dibalas oleh Tuhan. Dan mereka percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka. Sebagai orang Kristen, ketika kita mengambil penindasan dari orang lain, kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhan membalas apa yang kita terima. Artinya, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Biarlah Tuhan yang membalas semua dan mengubah mereka. Dalam pengaplikasian, sebagai seorang perawat Kristen, kita harus melayani sesama dengan penuh kasih, agar melalui pelayanan kita terhadap sesama, mereka dapat merasakan bahwa kasih Allah itu besar dalam kehidupan mereka. Dalam pengaplikasian yang kedua, yaitu kita tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri, namun mengandalkan kekuatan Tuhan. Jika kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sebagai seorang perawat, maka dalam melayani seorang pasien, kita tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri, namun kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan dalam melayani setiap tindakan yang akan kita lakukan kepada pasien.